Halo, assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan saya Entry Property. Saat ini saya akan menawarkan perumahan subsidi. Nah, kebetulan ada beberapa solusi bagi Anda yang tidak memiliki kesempatan atau belum memiliki kesempatan untuk pengajuan KPR subsidi. Nah, solusinya adalah kita cari yang over credit. Untuk syarat-syaratnya kita ikuti di ulasan selanjutnya. Nah, sekarang kita lihat dulu spek bangunannya. Ini kebetulan kita lagi ada di Puri Asri 2 Cilengsi. Lokasinya tepat di belakang perumahan Grand Nusa Indah. Grand Nusa Indah itu perumahan komersil dan kita lokasi di sebelahnya perumahan subsidi dengan angsuran flat sampai lunas. Puri Asri 2 Cilengsi ini memiliki tipe 30-60 dengan 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Kita speknya sudah di belakang. Mari kita lihat dalamnya. Nah, yang bapak-bapak atau ibu-ibu lihat, yang Anda lihat ini rumah yang salah satu rumah yang mau di over kredit buat Anda yang memiliki budget atau yang tidak memiliki kesempatan untuk pengajuan KPR subsidi. Ini salah satu solusi agar Anda memiliki rumah. Nah, kebetulan rumahnya sudah kita buatkan surat kuasa untuk kuasa menjual, kunci dan surat-surat sudah kita pegang untuk nanti diserahkan ke calon pembeli. Nah, kita lihat dalamnya. Yang pertama dari mulai spek bangunan. Awalnya pengajuan KPR perumahan Puri Asri 2 ini kebetulan lokasi di depan tanah darat. Di sini kebetulan lingkungannya bekas perkampungan dan dibebaskan menjadi satu perumahan Puri Asri 2. Jadi untuk kualitas air, tanah dan banjir itu dijamin tidak banjir. Nah, spek bangunannya kita pakai kusen aluminium dari mulai pintu, jendela bisa dilihat. Ini muka depan dengan lebar 6 meter, luas tanahnya kurang lebih 60 meter persegi. Makanya dibuat tipe 30-60 dengan 2 kamar tidur. Mari kita lihat. Nah, di sini tampak ruang tamu ukuran 3,5 meter kali 3 meter. Bisa Anda lihat, biasanya untuk perumahan-perumahan di tempat lainnya kamar mandi itu dia langsung digabung dengan ruang tamu. Nah, untuk spek sendiri yang ada di Puri Asri 2 kita pisahkan kamar mandi di belakang. Jadi untuk ruang tamu ini terkesan lebih luas. Nah, ini ruang tamunya 3,5 kali 3 meter dan ini 2 kamar tidur. Kamar tidur bisa Anda lihat, yang pertama kamar utama ukurannya 3 kali 3 meter. Nah, ini kamar utama bagi Anda yang sudah berkeluarga dan memiliki anak yang sudah cukup besar, bisa tidur di kamar sebelahnya karena kita sudah sediakan 2 kamar tidur untuk bapaknya, ibunya dan anak-anaknya. Ini kamar kedua ukurannya 2,5 meter kali 2,5 meter. Bisa Anda lihat ini kamarnya. Nah, ini memang sudah sebelumnya sudah ditempati, sudah dihuni, bahkan juga sudah pernah dikontrakan beberapa bulan. Nah, kebetulan pemilik sedang butuh biaya untuk di over kredit, makanya diserahkan ke kami sebagai tim marketing Entry Property. Nah, untuk tambah belakang, nah sebelumnya pada saat pengajuan KPR baru, ini lahan masih kosong. Jadi kamar mandi aja yang ada di sini. Direnovasi oleh pemilik, dibuatkan meja dapur, tempat cuci piring, dan mesin air di belakang. Nanti kita lihat kualitas airnya. Nah, ini dijamin bisa dikonsumsi karena sebelumnya pemilik yang sudah pernah nempati atau yang pernah kontrak, ini sebenarnya merasa nyaman. Cuman karena daripada mengontrak, lebih baik ngambil take over atau pengajuan KPR. Nah, disinilah pengalaman beberapa yang pernah mengontrak di sini bisa menjadi memiliki rumah gitu dengan dibantu oleh tim kami, tim Entry Property. Nah, kita bisa lihat nih airnya, kita colok ya. Nah, sambil menunggu airnya ngocor karena kan udah lama nggak pernah dipakai, jadi harus mancing dulu. Dan di sini saking airnya benar-benar berlimpah ruah dan jernih, jadi nggak perlu pancing, kita tunggu beberapa menit dia langsung ngocor. Kita buktiin sendiri.
Nah, sambil menunggu kita lihat kamar mandi. Nah, kamar mandinya ini sudah dilebarin. Lantai kita sudah di-floor sebagian, jadi ini tinggal kalau memang mau lebih rapi lagi ya tinggal tambah keramik, finishing atau dicat ulang. Dan untuk atap, memang kita waktu pemilik mau renovasi, anggaran untuk renovasi terbatas, jadi ala kadarnya, tapi yang jelas dengan kualitasnya juga masih terjaga. Talangnya sudah dicor, jadi nggak dijamin nggak bocor. Kalaupun memang ada bocor, pasti ada bekas-bekasnya, bisa dilihat dari sudut sini. Nah, biasanya tuh kalau misalnya talang belakang di rumahan, ini yang jadi sering kendala bocor. Nah, di sini bisa dilihat, kalau memang ini bocor, pasti ada bekas-bekas noda-noda untuk jatuhan air hujan. Nah, ini air udah mulai bocor. Nah, ini bisa dikonsumsi jernih. Ya, ini airnya bisa dilihat. Nah, ini kamar mandi terkesan luas karena baknya atau kolamnya kita sudah bongkar, jadi biar bisa dipakai ember besar aja gitu. Nah, lantai, kolong semua. Ya mungkin barang-barang yang tertinggal di sini kalau nanti nego sama pemiliknya biar nggak perlu diangkut, bisa lah jadi bonus nanti biar ngomong langsung sama pemiliknya. Nah, ini yang tadi saya ulas beberapa kondisi bangunan yang akan di over kredit. Dari mulai depan kita, dari mulai teras sampai belakang sampai dapur dan kamar-kamar semua udah kita ulas. Nah, selanjutnya selain unit yang ada di sini, saya akan menjelaskan tentang posisi yang strategis dengan perincian-perinciannya. Nanti selanjutnya saya akan jelaskan syarat-syarat pengajuan KPR yang baik dan yang amanah gitu. Karena ada beberapa konsumen atau si calon pembeli ini mengeluhkan pada saat pengajuan offer itu bagaimana sih yang benar-benar terjaga gitu, tidak sengketa di depannya sampai saat lunas, itu tidak ada masalah. Nanti saya akan jelaskan ke bapak-bapak atau ibu-ibu sekalian. Nah, kita akan jelaskan lokasi teras depannya nih. Nah, memang ini belum full direnovasi karena mengingat kondisi anggaran. Anda bisa lihat, tapi yang jelas di sini sudah di-floor dan sekali lagi ini sebenarnya tinggal finishing sedikit lagi. Sudah tinggal nutup pagar, teras, keramik semua segala macam sudah bisa jadi garasi. Tapi garasi di sini kelihatannya masih kurang cocok karena mobilnya misalnya terlalu besar. Entah itu Fortuner, Pajero atau apapun. Nah, di sini kelebihannya memiliki fasum di depan rumah atau depan terasnya fasum. Nah, fasum inilah nanti yang bisa dimanfaatkan. Memang tidak bisa dibangun, tapi bisa dimanfaatkan. Entah itu nanti buat garasi atau nanti buat kandang atau peternakan yang mungkin memiliki hobi budidaya binatang peliharaan, baik itu ayam atau burung, ini bisa nanti dimanfaatkan. Atau misalnya pengen simple, pengen dibuat garasi aja, bisa dimanfaatkan. Tapi yang jelas tidak bisa dibangun. Nah, itulah kelebihan-kelebihan rumah yang akan di-offer di Puri Asri 2 ini. Lokasinya sangat strategis dan kebetulan posisinya ada di blok yang paling depan, dekat dengan gerbang. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk syarat-syarat pengajuan over kredit. Syaratnya yang pertama, Bapak atau Ibu atau rekan-rekan tidak perlu repot-repot mengajukan pemberkasan slip gaji, inilah itulah, tidak perlu. Hanya cukup KTP, KK, dan NPWP. Kita datang bawa duit ke notaris, kita langsung transaksi, serah terima kunci, langsung bisa ditempatin hari itu juga. Terserah, bebas. Mau di finishing dulu, mau dirapihin dulu, mau dandan karena nggak sesuai selera, silahkan, monggo. Pokoknya itu paling simple over credit. Nah, harga berapa? Kita buka harga ini dari pemilik dengan perincian. Dulu pada saat ngambil total DP di sini 25 juta. 25 juta dengan tenor 20 tahun, angsuran yang sudah berjalan kurang lebih selama 3 tahun. 3 tahun. Jadi totalnya
kurang lebih dari 25 juta ditambah angsurannya 942, kurang lebih sekitar 36 juta, ditambah lagi sudah direnov, pokoknya udah ngeluarin biaya banyak. Tapi di sini si pemilik menyampaikan ke saya hanya dijual cuma 75 juta aja. Terserah nanti mau nego atau apa, langsung nego aja ke pemiliknya. Karena saya Entry Property hanya membantu konsumen untuk memiliki rumah dan membantu pemilik rumah juga biar rumahnya cepat laku dan biayanya juga bisa dimanfaatkan ke yang lainnya. Nah, untuk pengajuan KPR over kredit ini yang tadi saya bilang cukup KTP, NPWP dan KK, langsung di hadapan notaris langsung dibuat aktenya. Jadi nanti Bapak, Ibu atau rekan-rekan sekalian mendapatkan 3 akte. Yang pertama akte PPJB, perjanjian sindikat jual beli. Yang kedua, Bapak mendapat akte kuasa jual. Dan yang ketiga, Bapak mendapat akte pelunas, akte pengambilan surat pada saat lunas. Nah, itu nanti penjabarannya adalah PPJB. PPJB itu sifatnya ketika Bapak atau Ibu atau rekan-rekan ingin menjual atau membuat balik nama, itu sudah terlampir, tidak perlu menghadirkan si pemilik pertama lagi karena sudah di backup atau sudah dikuasakan dengan melampirkan akte PPJB tersebut. Yang kedua, akte kuasa jual. Akte kuasa jual itu sifatnya ketika Bapak atau Ibu atau rekan-rekan sekalian mau mengoffer atau mau menjual kembali, sudah tidak perlu melibatkan si pemilik pertama karena sudah dikuasakan. Nah, yang terakhir, akte kuasa pengambilan sertifikat pada saat lunas di bank yang bekerja sama dengan perumahan ini, nanti sudah tidak perlu melibatkan atau menghadirkan pihak pertama lagi karena sudah dibuatkan kuasa oleh notaris. Dan notarisnya pun tidak semua notaris bisa melakukan proses over credit ini karena notaris yang ditunjuk oleh bank yang bekerja sama dengan perumahan ini itu yang sudah mendapatkan MOU atau yang sudah melakukan MOU dengan pihak banknya. Jadi tidak semua notaris bisa melakukan over credit. Nah, mungkin itu aja yang bisa disampaikan. Untuk lebih jelasnya lagi silakan WA ke tim kami Entry Property, biar mungkin apa yang saya sampaikan tadi kurang jelas atau kurang paham dan kurang didengar sampai tidak dimengerti oleh para penonton, nanti langsung kontak aja ke tim kami Entry Property. Itu insya Allah nanti langsung fast respon, cepat untuk menjawabnya, ramah, dan yang pasti insya Allah bisa dibantu sampai rekan-rekan memiliki rumah. Kalaupun nanya-nanya nggak masalah, silahkan. Yang penting gimana caranya para penonton ini punya rumah, gimana caranya. Yang jelas siapkan diri, sikap mental, dan pikirkan masa depan. Bagaimana caranya kita bisa punya rumah. Insya Allah konsultasikan segera ke tim kami Entry Property. Mungkin itu aja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.